permata hati kami Tuhan. Engkau yang terpenting dalam hidup kami. Di setiap langkah kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kami tidak bisa berdiri sampai dengan hari ini. Apa yang terjadi Tuhan, hari demi hari, musim demi musim, Engkau selalu sertai kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang ya Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari jemaat lebih sungguh lagi nyatakan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwa. Kami mau sama-sama datang padamu Tuhan. Dalam segala kerinduan dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu yang sanggup Tuhan. Kasih yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita lebih sungguh lagi nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hati kami, sebab dunia tak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, dan semakin Haleluya. Kaulah permata hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan selalu tercurah bagi kami, menjadikan kami Tuhan indah dalam-Mu Tuhan. Oh Jesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku, pada hambanya saya persilakan. dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Di hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Dengan hati yang haus dan hampa, lapar akan Engkau Tuhan. Demikianlah Tuhan, semakin kami haus, kami semakin diisi. Terima kasih Tuhan untuk momen ini. Kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan.
Betapa indah dalam pujian penyembahan ini Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman yang juga Tuhan menambah satu kekayaan di dalam hati kami Tuhan. Agar kami terus Tuhan memandang kepada Engkau. Di dalam setiap permasalahan dalam hidup kami. Saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Dengan tanah hati kami yang subur, kami menyambut firman-Mu Tuhan. Sehingga firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu berkuasa dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom Elohim. Ya. Semangat sekali Pak Stephen Tirayo, ya. Saya percaya kita juga semua semangat, nggak kalah semangat dengan Pak Stephen. Oke. Hari ini saya ketemu lagi dengan Bapak Ibu ya. Kemarin sempat di awal bulan saya tidak bersama-sama. Satu kerinduan saya bersama dengan keluarga, kita terus beribadah ya. Dan kami kemarin baru saja hamba-hamba Tuhan dari segala, ya kami sebut seluruh Indonesia, satu Indonesia, ya tapi sudah menyangkut 2 pulau. Ya, Pulau Batam dan tiga malah ya, Pulau Batam, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ya, jadi sudah mencakup se-Indonesia. Kemarin sudah ada pertemuan namanya, kita namakan pertemuan tengah tahun. Supaya ada konsolidasi antara hamba-hamba Tuhan, antara gereja TCC, sesama gereja TCC, induk dan cabang. Ya, sehingga semuanya bisa satu visi, satu misi melaksanakan amanat agung di atas nama GBI TCC untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nanti saya undang Bapak Doni dan Bapak Upah yang kebetulan hadir ya. 2 hamba Tuhan, 2 gembala yang hadir nanti setelah firman. Ya. Kita masuk dalam satu firman, di bulan ini kita belajar tentang hidup orang Kristen. Ya. Apa itu kekristenan? Setelah saya menjadi Kristen, apa yang saya lakukan? Apakah keseharian orang Kristen itu? Sudah banyak yang paham, tapi ada juga yang belum paham. Sudah banyak yang paham, tapi dia lupa. Nah, perlu firman itu mengingatkan kembali. Jangan-jangan kita sudah tidak, walaupun kita Kristen, saudara-saudara, tapi kita tidak menjalankan kekristenan kita. Banyak gak? Banyak. Siapa KTP Kristen, Kristen KTP, tapi tidak melakukan kehidupan kekristenan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari Ibu Gembala ya. Kemarin kita baru bahas. Kalau namanya Cigem, kalau udah umur 50 tahun dia masih Cigem dong ya. Jadi Ibu Gembala tentang apa? Doa. Dan hari ini kita mau belajar tentang membaca firman. Kuasa daripada firman Tuhan. Dan minggu yang sebelumnya Pak Stephen sudah mengajarkan tentang total overall kehidupan orang Kristen. Nah, minggu depan kita belajar tentang ibadah. Orang Kristen tidak luput dari doa, ibadah, firman Tuhan. Pak, saya sudah hafal mati, Pak. Tapi lakukan enggak? Lakukan, Pak. Lakukan itu karena kewajiban atau karena kehausan diri kita. Ya. Nah, tambah lagi, banyak orang Kristen sudah melakukan dan sering melakukan kekristenan, tetapi karena kewajiban, enggak enak. Aduh, papa saya ikut, saya enggak enak lah ikut juga. Ya. Aduh, istri saya ikut, saya enggak enak. Ini saudara tidak akan mendapatkan esensi daripada kehidupan kekristenan tanpa adanya haus dan lapar dari diri kita sendiri. Ya, keselamatan itu dimiliki oleh diri sendiri, saudara-saudara. Ya, bukan dari kanan suami atau istri atau orang tua kita, tetapi it is between you and him. Itu adalah di antara engkau dengan Tuhan. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan, boleh dibuka kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan di sini adalah Alkitab. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri, itu Yesus.
Tapi yang kita bahas adalah tentang firman Tuhan. Logos. Ya. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita pahami, menyentuh sampai kepada jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita. Karena kalau firman Tuhan itu hanya menyentuh pikiran kita, firman hanya sekedar knowledge, pengetahuan, kamus, ensiklopedi. Kalau seperti itu Google lebih lengkap saudara-saudara. Kalau hanya untuk memuaskan pengetahuan kita, Google lebih lengkap dibanding Alkitab. Tapi kita harus percaya ada kuasa yang lebih jauh, yang lebih besar daripada Alkitab ini. Alkitab artinya buku, banyak kitab dari segala zaman. Dan Alkitab sendiri sudah melalui berbagai proses sehingga masuklah jadi Alkitab. Pak, kita sudah belajar kalau nggak salah di bulan-bulan Februari atau Maret tentang Alkitab, tentang firman Allah itu. Januari kalau nggak salah. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Yes, perlu di-remind lagi. Dan perlu tahu bahwa Alkitab itu punya kuasa. Setelah kita beriman kepada Alkitab, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus lewat Alkitab, lalu kita harus setia melakukan membaca firman itu dan kita melakukan firman dan percaya kepada firman itu. Baik, lanjut. Kuasa firman Tuhan. Kenapa Alkitab disebut dengan firman Tuhan? Tahu ya, firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah apa? Perkataan. Hatinya Tuhan. Tapi Tuhan, Pak, gimana caranya hatinya Tuhan, perkataannya Tuhan masuk di dalam kehendaknya Tuhan, masuk di dalam satu buku. Ini juga yang harus dipikirkan. Wah, jangan-jangan ini bisa-bisaan saja. Nah, ini harus jelas bahwa firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh perkataan Tuhan yang dibukukan. Percaya Tuhan adalah pemilik segalanya, percaya Tuhan adalah pencipta segalanya. Kita bisa temukan Tuhan lewat ini. Pak, saya nggak pernah dengar kok suara Tuhan. Ini suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Bahkan sudah tidak usah repot-repot lagi, dibukukan. Saudara sangat bersyukur kita semua dapat firman dalam Alkitab di mana aja. Bahkan sekarang mudah sekali udah ada perangkat elektronik yang bisa kita dapatkan. Saudara tahu di daerah-daerah negara komunis yang tidak mengizinkan agama masuk, sulit sekali. Di Guatemala ada satu cerita di mana seorang pria baru mendapatkan Alkitab itu setelah 40 tahun lamanya. How hungry is he? Ya, begitu laparnya dia pasti akan firman Tuhan. Tapi kalau kita, dan saya yakin bapak itu, pria itu akan terus membaca. Kita kalau mengidam-idamkan seseorang, ya 1 tahun 2 tahun aja, kayaknya kalau udah ketemu orang itu maunya ngobrol terus, saudara-saudara. Ya, apalagi kalau sudah 40 tahun mengharap-harapkan, pasti setiap menit dia akan terus bersama-sama. Tapi karena kita sudah diberi kemudahan, malah semakin jauh. Itu masalah. Alkitab kenapa dikatakan firman Tuhan? Yang pertama karena diilhamkan oleh Allah. Oh, sebelumnya kita baca dulu nats kita yang kita mau baca dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai yang ke 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama karena tidak banyak. 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci
yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya percaya sebagian besar juga hafal ayat ini. Hafal tidak ada gunanya jika kita tidak percaya kuasa firman Tuhan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi yang saya acungin jempol ibu-ibu atau bapak-bapak yang silent atau tidak membaca, ya. Ibu-ibu baca ayat pasal 5 pasal setiap hari. Ya. Bagus sekali. Tapi kembali harus firman itu berkuasa dalam hati kita. Itu bukan kayak koran saudara-saudara baca, oh asal tahu, oh ya hari ini ada kecelakaan gitu. Oh iya, firman Tuhan itu seperti rumput yang bukan seperti rumput yang kering, yang layu seperti bunga dia ini. Bukan hanya kita baca, tetapi kita percayai. Bukan hanya percayai, tapi firman itu benar-benar sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidup kita. Kalau firman itu berkuasa, saat kita melangkah, saudara-saudara, tunggu petunjuk dari firman Tuhan. Saat kita mau melakukan hal yang tidak berkenan, firman itu muncul saudara-saudara dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau nggak berkuasa, firman is silent. Firman akan diam. Dan bahkan firman bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus itu mendapatkan asupan, gizi dan tanda kutip lewat firman yang kita baca. Setiap firman yang kita baca itu menyegarkan Roh Kudus yang di dalam diri kita. Kalau kata bahasa Betawinya harus diempani, ya, benar ya? Harus dikasih asupan. Sehingga dia menjadi lebih besar dibanding dengan kedagingan kita. Coba Pak Martin. Berdiri Pak Martin, mana Pak Martin? Nah. Coba Pak Ferry berdiri. Nah. Ya. Mana yang kelihatan lebih besar? Ya. Apakah makannya lebih banyak? Sama makannya ya? Ya. Coba Bapak Ferry sama Pak Martin kalau misalnya ini beradu kira-kira menang mana Pak? Gitu ya, oke, silakan duduk. Jadi kita harus membuat Roh Kudus itu menjadi besar lewat firman Tuhan, ya. Salah satunya. Bukan Roh Kudusnya makin besar, tapi kuasa Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan adalah Alkitab, dan Alkitab itu seperti yang saya tulis di sini, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Artinya atas inisiatif dari Allah, lalu dinafaskan Allah lewat perantaraan Roh Kudus dan ditulis oleh penulis-penulis. Sekali lagi ya, firman itu inisiatif dari Allah. Dinafaskan atau diilhamkan, diberikan kepada para penulis lewat apa? Roh Kudus. Karena kan kita akan bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok bisa 1.500 rentang penulisan, tapi kok sinkron antara yang tahun sebelum Masehi sama yang setelah Masehi? Kok sinkron ya? Beda 1.000 tahun kok bisa sama? Karena siapa? Karena Roh Kudus. Ini yang pertama, kita harus percaya bahwa ada kuasa dalam firman Tuhan. Sehingga kita tidak semena-mena, tidak seenak-enaknya melihat firman. Tiga bahasa, 3 benua ditulis, ya, dikumpulkan
dari 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Kok bisa dari jauh begitu? Ya, kita cari buku aja saudara-saudara. Misalnya kita di Jakarta, lalu ada buku yang selanjutnya di Yogyakarta, itu bisa sulit saudara-saudara. Dan sekarang apalagi gampang, ada teknologi cari. Tapi dulu gimana? 3 benua, jauh-jauhan, kok bisa seperti magnet mereka akhirnya bersatu dan dikanonkan. Itu hebatnya firman Tuhan. Kenapa? Karena diilhamkan oleh Allah sendiri. Background si penulis yang 40 penulis itu beda-beda. Ada yang nelayan, ada yang dokter, ada yang pejabat pemerintah, gembala. Jadi bisa menyentuh segala latar belakang. Kalau hanya latar belakang orang-orang yang bekerja sebagai gembala, petani, nelayan, pasti orang-orang yang mempunyai standar pendidikan yang tinggi, dia akan merasa, oh ini Alkitab ini hanya untuk kaum yang bukan kaum saya. Tapi lihat, Alkitab itu ditulis dari segala background. Artinya apapun background saudara, ya, Alkitab tidak mengenal itu, tidak melihat background saudara. Ya. Bahkan ada orang yang nggak bisa baca. Ada audible sekarang, ya. Ada yang tulisan huruf yang buat tunanetra. Diterjemahkan lebih dari 1000 bahasa. Dua Petrus 1 ayat 20-21 mengatakan bahwa itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Dia tulis bukan karena saya tulis gini deh supaya kelihatannya bagus. Saya tulis begini deh supaya orang-orang nanti percaya. Enggak. Itu dorongan Roh Kudus. Jelek atau tidak, semuanya menurut kita, semuanya ditulis. Ya, benar ya. Kok kadang-kadang kita lihat firman Tuhan kok ada yang kayak begini ya kata-katanya ya. Kok seperti seolah-olah lemah ya. Nah, semuanya ditulis. Untuk kita mendapatkan semua perspektif tentang firman Tuhan. Yang kedua, perkataan ini tidak berlalu, artinya firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau Alkitab hanya sebagai kertas dan buku, dibakar. Ya, dihilangkan, dimusnahkan, akhirnya hilang. Benar? Alkitab itu bukan hanya kumpulan kertas-kertas, saudara-saudara. Memang berasal dari kumpulan kertas, tapi dari kertas itu ternyata ada kuasa. Kenapa? Karena itu melalui berbagai zaman. Pertama, kenapa kok bisa dikumpulin jadi satu? Yang kedua, sudah melewati berbagai penganiayaan, pemusnahan, baik dari tentara Romawi, Kaisar Diocletian, ya, bahkan agnostik modern, bahkan kaum ateis, diktator komunis, itu coba menghancurkan Alkitab. Tapi hilang nggak? Nggak hilang. Sampai sekarang terus. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang 7 berkata, firman Tuhan mereka terima, lalu firman itu menyebar. Dan jumlah orang percaya jadi bertambah. Semakin ditekan, dia semakin melebar. Itulah firman Tuhan. Tidak akan pernah bisa dihentikan. Maka katanya perkataanku tidak akan berlalu. Atau firman itu akan tetap selama-lamanya. This is the amazing of word of God. Ini adalah ajaibnya firman Tuhan kita. Firman Tuhan itu ternyata punya kuasa, nomor 3. Alkitab itu punya kuasa, saudara-saudara. Dan punya otoritas. Orang yang membaca, tadi saya katakan bukan kayak baca informasi, berita, detik.com, kompas.com saja. Tetapi ternyata firman Tuhan itu bisa merubah hidup seseorang. Dan banyak orang telah bersaksi bagaimana firman itu bisa merubah hidupnya. Saya dapat banyak juga kesaksian.
Bahkan saya juga mengalami itu sendiri, saudara-saudara. Setelah baca firman, lihat, oh tegurannya begitu nyata. Oh firman Tuhan menyembuhkan luka kita. Ya. Tapi kalau kita nggak percaya, firman sehebat ayat, sehebat apapun yang berkata, janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Kalau kita baca tanpa mempercayai kuasanya, beda saudara-saudara hasilnya. Oh ya itu, janganlah takut. Itu bukan buat saya, tapi itu buat orang lain. Tuhan tidak tahu seberapa takut saya. Tuhan tidak tahu seberapa bimbang saya. Tapi kalau kita baca itu dengan penuh kuasa, percaya itu punya kuasa, itu langsung kena saudara-saudara. Bahkan firman dikatakan seperti pedang. Menusuk kita. Mampu membedakan pengertian kita. Baik, selanjutnya. Kalau kita percaya firman Tuhan itu adalah firman yang berotoritas dan berkuasa, kita harus percaya dan kita lakukan itu. Apakah firman berkuasa buat Bapak dan Ibu? Jawabannya masing-masing. Coba. Atau saudara, Bapak, Ibu sudah tidak membaca firman lagi. Pak, saya sudah baca dulu Pak, dulu. Kalau kita baca buku biasa saja, itu bisa lupa, saudara-saudara. Benar ya? Kenapa Kak firman diulas lagi? Kalau itu perkataan Allah, kenapa nggak kita baca lagi? Kalau kita percaya bahwa itu adalah diturunkan oleh Allah sendiri, kenapa nggak kita baca lagi, saudara-saudara? Mari kita terus membaca firman Tuhan, ya. Kuasa firman Tuhan yang pertama, memberikan hikmat dan menuntun hidup. Sama-sama baca. Kuasa firman Tuhan yang pertama apa? Memberi hikmat dan menuntun hidup. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Menuntun hidupmu kepada keselamatan, memberikan hikmat. Injil itu adalah kekuatan dari Allah. Ya, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dasar yang kokoh. Firman itu adalah kekuatan. Firman itu adalah pelita. Firman itu penuntun kita. Ada amin? Kenapa kalau kita baca firman, kok seolah-olah kita dituntun? Percaya. Bukan percaya nggak percaya, tapi harus percaya, saudara-saudara. Percaya, saudara. Karena firman itu mengatakan saat engkau perlu dituntun, firman itu seperti pelita terang bagi jalan kita. Saya tidak tahu arahnya harus bagaimana. Saya nggak tahu bagaimana memilih option itu A atau B. Firman Tuhan itu bisa jadi petunjuk jalan. Sudah. Firman itu memberikan hikmat. Kita yang kurang hikmat ini saudara-saudara, jika kita baca firman, terutama ya ada satu kitab yang terkenal yaitu dari kitab Amsal maksud saya, yang penuh dengan hikmat-hikmat sehingga itu bisa menghindari kita dari segala masalah, menghindari kita dan menyelamatkan jiwa kita, dan bahkan itu bisa membuat kita perjalanan hidup kita berhasil, beruntung. Pak, kenapa tekstual banget? Saya belum pernah merasakan. Ada firman Tuhan yang bisa membuat hidup saya berhasil, menuntun saya. Kenapa kok belum ada yang merasakan itu, tapi ada juga yang tidak merasakan itu? Kenapa? Saudara-saudara. Karena ada yang benar-benar menganggap firman itu berkuasa, dan ada juga yang biasa aja. Nah, saudara di dalam kategori mana? Ada orang yang begitu haus akan firman Tuhan, sama kayak gini saudara-saudara, tanah yang kering, tahu ya, tanah kering itu kalau sudah kering dia akan sedikit kering sekali, dia akan menganga. Ya. Diteteskan air, itu daya serapnya sangat tinggi.
Tetapi kalau kita yang sudah merasa full seperti air, tanah maksud saya, yang airnya sudah banyak, lalu dikasih air lagi, malah tidak bisa menyerap. Kita harus menjadi seorang Kristen seperti tanah yang kering. Firman itu seperti tetesan air jernih yang membasahi tanah yang kering. Ya. Jadi saya ingat Pak Upah Silain, Bapak Gembala Upah Silain punya renungan semangkok air jernih kalau nggak salah Pak. Ya, semangkok air jernih. Itu isinya renungan-renungan firman Tuhan. Seperti itulah kita harus menganggap firman itu adalah air yang sangat jernih buat hidup kita. Kita akan dituntun. Pak, saya kalau misalnya baca firman Tuhan, sedangkan besok saya harus meeting. Besok saya ditanya bagaimana penjualan kamu. Apakah di sini ada Pak firman Tuhan yang memberikan hikmat? Nah, nanti saya akan bilang sama atasan saya, oh Pak baca firman Tuhan. Apa kayak gitu? Hah? Tapi paling tidak saudara-saudara, di sini ada banyak muatan-muatan untuk penghiburanmu. Muatan untuk kekuatanmu. Ya, saudara dapat firman ini dapat memberikan rasa kepercayaan dirimu. Sehingga engkau sanggup menghadapi orang-orang yang mungkin akan bertanya kepada kamu. Paham ya? Saya kalau nggak baca firman, saudara-saudara, saya akan seperti lemes. Ya, kalau ada masalah, kayaknya, berat sekali masalah itu. Tapi kalau baca firman, benar-benar seperti embun pagi yang menyegarkan. Firman itu menuntun kita. Karena dalam perjalanan kekristenan, dalam perjalanan hidup kita, iblis paling suka mengganggu dan mencuri yang namanya damai sejahtera. Kalau hilang damai sejahtera, sudah nggak connect lagi kita sama Tuhan. Kalau hilang damai sejahtera, kita sudah putus seperti nggak tahu harus bagaimana. Karena kita akan jadi stres. Tapi Alkitab, firman Tuhan dapat memberikan damai sejahtera. Ayat-ayat yang saudara baca itu menghasilkan damai sejahtera buat saudara dan saya. Lanjut. Firman Tuhan yang kedua adalah firman yang mengajar dan menegur. Selera orang masing-masing saudara-saudara. Ada yang suka dalam pengajaran, ya. Ada juga yang dia sudah merasa dirinya sudah diajar. Orang yang haus mencari pengajaran, ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa dipercaya. Sudah terbukti. Bahkan kalau orang yang mengandalkan pengajaran, itu kan mengandalkan logikanya. Arkeolog terkenal mematahkan mematahkan setiap sains-sains yang mengatakan bahwa firman itu tidak benar. Salah satunya adalah Fabius yang mengatakan bahwa Alkitab itu benar. Bahwa ada bukti-bukti dalam kerajaan Daniel pada saat Daniel berkuasa, ya, Babilonia dan lain sebagainya. Kalau saudara mau tahu, cari aja di Google. Bagaimana arkeolog itu menyatakan bahwa firman itu benar. Sehingga bisa memuaskan logika kita. Sehingga pada saat orang yang, gini ya, orang kalau pengennya pengajaran biasanya maunya diajar sama orang yang lebih pintar atau yang kurang pintar. Lebih pintar dari dia atau enggak? Pasti yang lebih pintar kan, ya. Dia akan cari buku yang paling bagus, siapa pengarangnya, dan lain sebagainya. Dia lihat backgroundnya. Kalau kita mau minta diajar, ini pengarangnya adalah orang yang menciptakan pengarang-pengarang, profesor-profesor. Sehingga pengajaran ini sangat Alkitab sangat mungkin sangat bisa mengajar saya dan saudara. Ajar, lalu tegur. Firman Tuhan itu dapat menegur. Tapi permasalahannya, apakah kita mau ditegur sama firman Tuhan? Ya.
atau pakai jurus tai chi, membelokkan, ya. Tuhan datang, bukan saya, itu buat dia, buat Pak Ferry, ya. Ada lagi firman datang, belok lagi, oh itu buat pastif, ya. Harus kita terima. Teguran itu ternyata buat diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa teguran itu bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk membuat kita semakin dewasa dan semakin kuat. Itulah kuasa dari firman Tuhan, mengajar dan menegur. Firman Tuhan berkata, karena engkau kukasihi, aku hajar dan ku tegur. Kalau udah gak ditegur sama Tuhan, dicuekin sama Tuhan, nah, itu udah taraf yang kita sudah tidak dicuekin, saudara. Sama orang tua kita juga sama. Kalau kita sudah dicuekin, diem, nah saudara harus bertanya-tanya. Adik-adik harus bertanya-tanya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan mau membalikkan keadaan kita, dia pasti menegur. Karena sangat mungkin kita bisa salah. Oleh sebab itu firman itu harus bisa menegur. Bahkan firman itu seperti mirror, cermin. Kalau dia bukan seperti cermin, kita tahu bagaimana kita tahu kondisi kita. Betul ya? Ya. Misalnya tadi pagi saudara mau ke gereja, nyisir dulu. Kalau tidak ada cermin, saudara nggak tahu, ya belahnya agak miring sedikit, ya derajatnya kurang, apa segala macam. Cermin itu penting untuk kita bisa mengkoreksi diri. Nanti yang ketiga, untuk mengkoreksi. Firman Tuhan itu mengkoreksi. Yang ketiga, firman itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan, ketiga, dan mengkoreksi. Sama seperti penggaris, saudara-saudara. Kalau penggaris itu lurus, firman Tuhan seperti penggaris. Kalau ada garis kita yang melenceng, sekian derajat, kalau 50 derajat ya, gambar begini pasti kelihatan lah ya, itu melenceng. Tetapi kalau sedemikian mili, itu pasti nggak terlalu kelihatan. Tapi ada penggaris, kita akan lihat, oh ini miring. Firman Tuhan itu seperti penggarisan, saudara-saudara. Walaupun dosa yang kita lakukan sepertinya abu-abu nih antara salah atau benar. Tapi firman Tuhan itu bisa mengkoreksi. Firman Tuhan itu bisa menegaskan kembali, menegakkan kembali. Karena firman Tuhan itu tegak lurus. Firman Tuhan itu kalau satu alat ya, saya ibaratkan alat kesehatan, ya, itu apakah dia dapat berfungsi dengan maksimal atau tidak perlu dikalibrasi. Saudara-saudara, dicek dulu. Coba kalau saudara di ronsen, ya, lalu yang mau di ronsen bagian sebelah kanan, karena nggak dikalibrasi, miring sedikit, saudara-saudara, salah kelihatan. Menyatakan kesalahan, alat kalibrasi. Bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi mengkoreksi apa yang harus dilakukan. Bagaimana yang semestinya, itulah firman Tuhan, kuasa dari firman Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, mari jangan jemu-jemu lihat firman Tuhan. Saudara pasti temukan jawabannya. Pasti. Selanjutnya, yang keempat, firman Tuhan mendidik di dalam kebenaran. Dari ayat 2 Timotius 3:16 ini kita melihat diajar dulu. Ya. Ibaratnya tanah digemburkan dulu, diajar. Oh iya ya benar firman Tuhan. Oh saya percaya firman Tuhan. Diajar dulu. Kalau sudah ajar, sudah logikanya ini masuk, kita baru terima firman Tuhan. Oh oke, saya ngerti firman Tuhan itu benar-benar dari firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-16 tadi. Firman Tuhan itu berasal dari firman masuk dalam pikiran kita. Kita percaya firman Tuhan itu, baru kita bisa menerima teguran. Baru kita bisa menerima dinyatakan kesalahan. Benar gak?
Kalau kita nggak percaya, malah kita lawan firman Tuhan itu. Apa? Ya bahkan banyak orang yang di luar sana berkata yang tidak baik tentang firman Tuhan kita, Alkitab kita. Ngerti ya? Diajar dulu supaya kita percaya, ngerti firman Tuhan, dan biar firman itu berkuasa dalam hari kita. Setelah itu, menyatakan kesalahan. Setelah itu, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Setelah tahu bahwa salah, baca firman bukan hanya untuk menyatakan kesalahan lagi nih. Tetapi kita terdidik dalam kebenaran. Kalau orang yang terdidik, saat ada masalah yang datang, saat ada godaan dosa yang datang, orang yang terdidik benar dalam kebenaran, dia udah anti, udah kuat, saudara-saudara. Jadi nggak usah dinyatakan kesalahan lagi, karena dia sudah melakukan kebenaran, sudah terdidik, sudah piawai, sudah jago, saudara-saudara. Itulah 4 fungsi dari firman Tuhan. Paham ya? Ajar dulu. Bulldozer dulu tanah-tanah ketidakpercayaan kita yang mengeraskan hati kita kepada firman Tuhan. Udah gembur, ya baru ya menyatakan kesalahan ya, tegur ya, habis itu didik. Cara orang terdidik gimana? Ngulas kembali, ulang lagi. Makanya orang baca firman Tuhan itu tidak cukup khatam 1 kali, tapi berkali-kali karena supaya terdidik dalam kebenaran. Orang yang terdidik dia sudah tahu nih jauh-jauh hari kalau ada masalah yang datang, oh saya tahu nih gimana cara mengatasinya. Karena firman Tuhan saya pernah mengalami dan firman Tuhan saya sudah pelajari dan saya sudah lakukan dan saya percayai. Terakhir, kuasa firman Tuhan adalah sebagai senjata kita. Senjata perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang sales kalau dia mau datang ke customer, dia harus bawa senjata, saudara-saudara. Yaitu brosur, ya, knowledge, apa tuh knowledge, ya, pengetahuan tentang produk, kartu nama juga salah satunya. Kalau dia nggak bawa apa-apa, ditelanjangi sama customer dalam hati, ya dia akan direndahkan. Maksud dalam artian direndahkan. Tetapi seperti itulah Tuhan Allah tidak mengizinkan kita untuk direndahkan oleh si jahat. Tapi dia membekali kita dengan satu senjata. Ya, senjata yang luar biasa, yang namanya pedang roh, yaitu firman Allah. Bahkan dalam Amsal dikatakan perisai juga. Firman itu seperti pedang dan perisai. Bisa melindungi kita dan juga bisa menyerang lawan kita. Ingat bagaimana Tuhan Yesus dicobai, dia perkatakan firman untuk menyerang kembali. Saudara, fungsikan senjata saudara. Percaya dulu, kadang-kadang kita bawa firman, tapi karena nggak percaya kuasanya, kita seperti orang yang nggak bawa pedang. Percaya pedang tersedia di hidup kita. Tinggal saudara perkatakan itu. Katakan itu. Terakhir, ada satu notes, quotes ya. Mari kita baca bersama-sama. Semakin besar iman kita kepada firman, semakin besar kuasanya. Semakin kita haus akan firman, semakin besar kuasanya. Semakin teguh kita memegang firman, semakin besar kuasanya. Seberapa besar kuasa firman yang kita miliki, yang kita mau, seberapa besar iman kita kepada firman. Nah, lewat firman ini bisa menolong saudara untuk membesarkan kepercayaan kita kepada kuasa firman. Siapa yang percaya kuasa firman? Semakin saudara besar kepercayaannya, imannya kepada firman, semakin besar kuasa firman itu. Semakin kita haus akan firman, semakin besar kuasanya. Dan semakin teguh kita memegang firman Tuhan, semakin besar kuasanya kepada kita.
Mari kita renungkan firman ini, dan saya undang untuk WL, musik, maju ke depan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kuasamu terlebih. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa benar ada kuasa dalam firman. Selama ini kami percaya, tapi karena masalah badai persoalan hidup, mungkin sebagian dari kami sudah mulai tidak mempercayakan lagi firman itu. Tidak percaya lagi firman itu. Tapi Tuhan, sungguh bahwa benar firman itu berkuasa. Firman tidak dapat dimusnahkan. Firman itu akan terus tumbuh di dalam hati kami. Tuhan, kami mau mengalami kuasa yang besar daripada firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan percayai ada kuasa di balik firman Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, firman itu mengajar, menyatakan kesalahan kami, menegur, dan tidak sampai di situ, mengkoreksi kami Tuhan. Firman menjadi cermin buat hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami
melakukan firman, dan percaya ada kuasa firman, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidup kami akan beruntung. Dan kami akan terus memiliki iman yang teguh Tuhan karena kuasa firman. Tuhan, kami mau menyambut firman dengan hati yang haus dan lapar. Sehingga setiap hari kami menilik firman. Kami mau diajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah hidup kami mulai hari ini hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.